Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Zulfananda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji hipotesis melalui aplikasi SPSS. Baiklah, langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan survei dengan menggunakan Google Form. Nah, pada layar saya ini telah saya tampilkan Google Form saya dengan jawaban sebanyak 30 orang. Nah, selanjutnya setelah itu adalah menyalin data tersebut ke aplikasi SPSS seperti yang tertera pada data view berikut ini. Nah, pada layar saya saat ini, saya menampilkan data view saya yang telah saya salin dari Google Form itu. Di sini saya mengambil poin, 2 berarti sangat setuju, dan 1 tidak setuju. Berikut adalah data dari Google Form saya. Bisa kita lihat pada layar berikut ini, di samping data view ini, terdapat variabel view. Baiklah, kita lihat variabel view-nya. Nah, ini dia variabel view-nya. Pada variabel view ini, terdapat kolom name, di mana kolom name ini tertera dugaan dari masalah yang ada. Yang pertama dugaannya yaitu terlalu asik bermain gadgets atau games. Yang kedua kurangnya motivasi untuk membaca. Dan yang ketiga dugaannya yaitu kurangnya wawasan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan pada kolom label ini mengenai judul dari permasalahan yang disurvei yaitu kurangnya minat baca di generasi milenial. Inilah yang terdapat pada variabel view. Kita lakukan selanjutnya yaitu membuat outputnya dengan langkah sebagai berikut. Tekan analis, lalu tekan regression, lalu linear. Untuk dependen, masukkan judul survei tersebut. Dan independen, masukkan penyebab dari survei tersebut. Lalu tekan statistik, tekan Durbin Watson, lalu continue, tekan plots, dependentnya masukkan ke kolom Y, dan separate tekan ke kolom X. Lalu centang histogram dan normal probability plot. Tekan continue. Lalu save, tekan standar dz, continue, dan option, lalu tekan continue, lalu OK. Nah, maka hasil outputnya adalah seperti berikut pada layar ini. Nah, dari data tersebut, kita bisa melakukan uji T atau yang biasa disebut dengan T-test, yang dimana kita bisa mengukurnya sebagai berikut. Apabila jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Dan apabila jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Lalu, dapat kita masukkan ke rumus T tabel, di mana alfa dibagi 2, N dikurang 2, sama dengan 0,05 dibagi 2, 30 dikurang 2, sama dengan 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025, dan 30 dikurang 2 hasilnya adalah 28, di mana T tabelnya yaitu 2,048. Kita dapat lihat T hitung dan T tabel sebagai berikut. Yang pertama, T hitungnya 4,743 lebih besar daripada T tabelnya, di mana 2,048, dan keputusannya adalah H0-nya ditolak. Yang kedua, 0,703 T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel 2,048, maka keputusannya H0 diterima. Dan yang ketiga, T hitungnya 1,477 kecil
daripada T-tabelnya yang dimana T-tabelnya 2,048 sehingga keputusannya H0 diterima. Nah, untuk keputusan yang pertama, T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, keputusannya itu yaitu terdapat pada dugaan yang pertama, yaitu terlalu sering bermain gadgets atau games. Maka itulah yang menjadi penyebab dari surveinya kurangnya minat baca di generasi milenial. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai uji hipotesis melalui aplikasi SPSS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.